Gambar Kristus merupakan ikon liturgis par excellence. Gambar-gambar yang lain yang melukiskan Bunda Maria dan para santo santa menandakan Kristus yang dimuliakan dalam diri mereka. Gambar-gambar itu mewartakan pesan Injil yang sama, seperti yang dikomunikasikan oleh kitab suci melalui kata-kata. Gambar-gambar atau lukisan-lukisan itu membantu untuk menghidupkan dan mengembangkan iman orang-orang yang percaya. Apa yang menjadi pusat masa liturgi? Pusat masa liturgi ialah hari Minggu yang merupakan dasar dan inti seluruh tahun liturgi dan mencapai puncaknya pada perayaan tahunan Paskah, pesta dari segala pesta. Apa fungsi tahun liturgi? Dalam tahun liturgi, gereja merayakan seluruh misteri Kristus sejak dari penjelmaan sampai dengan kembalinya ke dalam kemuliaan. Pada hari-hari yang sudah ditentukan, gereja menghormati dengan cinta yang khusus perawan Maria yang terberkati Bunda Allah. Gereja juga memperingati santo santa yang sudah hidup bagi Kristus, yang menderita bersamanya dan hidup dengannya dalam kemuliaan. Apa itu ibadat harian? Ibadat harian, doa umum dan resmi gereja, ialah doa Kristus dengan tubuhnya gereja. Melalui ibadat harian, misteri Kristus yang kita rayakan dalam Ekaristi menguduskan dan mentransformasikan seluruh hari kita. Liturgi ini terdiri dari mazmur, teks kitab suci, dan bacaan-bacaan dari para bapak gereja dan guru spiritual. Apakah gereja membutuhkan tempat untuk merayakan liturgi? Penyembahan dalam roh dan kebenaran, perjanjian baru, tidak terikat secara eksklusif pada tempat tertentu, karena Kristus adalah kenisah Allah yang sejati. Melalui Dia, orang Kristen dan seluruh gereja menjadi kenisah Allah yang hidup karena karya Roh Kudus. Meskipun demikian, umat Allah dalam kondisi dunia ini membutuhkan tempat agar komunitas dapat berkumpul bersama untuk merayakan liturgi. Apa itu bangunan suci? Bangunan suci adalah rumah Allah, simbol gereja yang tinggal di tempat itu, dan simbol Yerusalem surgawi. Bangunan suci terutama merupakan tempat berdoa, tempat gereja merayakan Ekaristi dan menyembah Kristus yang sungguh-sungguh hadir dalam tabernakel. Manakah tempat-tempat yang dikhususkan dalam bangunan suci? Tempat-tempat itu ialah altar, tabernakel, tempat meletakkan minyak krisma suci dan minyak-minyak suci lainnya, kursi uskup atau imam, ambo, tempat pembaptisan, dan kamar pengakuan. Mengapa satu misteri Kristus dirayakan oleh gereja dalam bermacam-macam tradisi liturgi? Jawabannya, kekayaan misteri Kristus yang tak terperikan tidak dapat dimuat oleh tradisi liturgi manapun. Karenanya sejak semula kekayaan itu diungkapkan melalui bermacam-macam bangsa dan budaya dalam bermacam-macam cara yang bercirikan keanekaragaman yang indah dan saling melengkapi. Kriteria apa yang menjamin kesatuan di antara keanekaragaman? Kriteria yang menjamin kesatuan itu ialah kesetiaan kepada tradisi apostolik, yaitu kesatuan dalam iman dan sakramen-sakramen yang diterima dari para rasul, suatu kesatuan yang ditandai dan dijamin oleh tradisi apostolik. Gereja itu Katolik, dan karena itu dapat mengintegrasikan semua kekayaan autentik macam-macam budaya ke dalam kesatuannya. Apakah setiap hal dalam liturgi itu tak dapat diubah? Dalam liturgi, khususnya sakramen-sakramen, ada unsur-unsur yang tidak dapat diubah karena berasal dari penetapan ilahi. Gereja menjadi penjaganya yang setia. Tetapi terdapat juga unsur-unsur yang bisa diubah, dan gereja mempunyai wewenang bahkan kadang bertugas untuk menyesuaikannya dengan aneka macam kebudayaan. Bagaimana pembagian sakramen-sakramen gereja? Sakramen-sakramen dibagi menjadi sakramen inisiasi Kristen, meliputi pembaptisan, penguatan, dan Ekaristi Kudus. Sakramen-sakramen penyembuhan, yakni tobat dan pengurapan orang sakit,
dan sakramen-sakramen pelayanan persekutuan dan perutusan, yakni sakramen pentahbisan dan perkawinan. Sakramen-sakramen menyentuh momen-momen kehidupan penting dalam kehidupan Kristen. Semua sakramen bermuara pada Ekaristi Kudus sebagai tujuannya. Bagaimana inisiasi Kristen dilaksanakan? Inisiasi Kristen dilaksanakan melalui sakramen-sakramen yang memberikan dasar hidup Kristen. Orang beriman yang dilahirkan kembali menjadi manusia baru dalam sakramen pembaptisan dikuatkan dengan sakramen penguatan dan diberi makanan dengan sakramen Ekaristi. Apa nama sakramen inisiasi pertama? Sakramen ini terutama disebut pembaptisan karena ritus sentral yang dirayakan. Membaptis artinya menenggelamkan ke dalam air. Seseorang yang dibaptis ditenggelamkan ke dalam kematian Kristus dan bangkit bersamanya sebagai ciptaan baru. Sakramen ini juga disebut dengan permandian, kelahiran kembali, dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dan disebut penerangan karena yang dibaptis menjadi anak terang. Bagaimana sakramen pembaptisan dipralambangkan dalam Perjanjian Lama? Dalam Perjanjian Lama, pembaptisan dipralambangkan dalam macam-macam hal. Dalam air, dilihat sebagai sumber kehidupan dan kematian. Dalam bahtera Nuh, yang diselamatkan lewat air. Dalam penyeberangan Laut Merah, yang membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Dalam penyeberangan Sungai Yordan, yang membawa Israel ke tanah terjanji, yang menggambarkan kehidupan kekal. Siapa yang menggenapi pralambang ini? Semua pralambang Perjanjian Lama digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Pada awal kemunculan Yesus di muka umum, ia membiarkan diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Di kayu salib, darah dan air yang merupakan lambang sakramen pembaptisan dan sakramen Ekaristi mengalir keluar dari lambungnya yang ditikam. Sesudah kebangkitan, ia memberikan perutusan ini kepada para rasulnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka atas nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kapan mulainya dan kepada siapa gereja melayani sakramen pembaptisan? Sejak hari Pentakosta, gereja melayani sakramen pembaptisan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Apa ritus pokok sakramen pembaptisan? Ritus pokok sakramen ini ialah membenamkan calon ke dalam air atau menuangkan air ke atas kepala sambil mengucapkan atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Siapa yang berhak mendapatkan sakramen pembaptisan? Setiap orang yang belum dibaptis dapat dibaptis. Mengapa gereja membaptis bayi? Gereja membaptis bayi karena ia lahir dengan dosa asal. Bayi perlu dibebaskan dari kekuasaan si jahat dan dibawa ke dalam lingkungan kebebasan yang menjadi milik anak-anak Allah. Apa yang diperlukan bagi seseorang untuk dibaptis? Setiap orang yang mau dibaptis minta untuk mengucapkan pengakuan iman. Ini dilakukan secara pribadi untuk orang dewasa atau oleh orang tua dan gereja untuk bayi. Wali baptis dan seluruh komunitas gerejawi ikut bertanggung jawab atas persiapan sakramen pembaptisan atau masa katekumenat dan atas perkembangan dan penjagaan iman dan rahmat yang diberikan pada saat sakramen pembaptisan. Siapa yang dapat membaptis? Pelayan sakramen pembaptisan yang biasa ialah uskup dan imam. Dalam gereja Latin, diakon juga dapat membaptis. Dalam kasus mendesak, setiap orang dapat membaptis dengan syarat dia mempunyai intensi melaksanakan apa yang dilakukan oleh gereja. Ini dilaksanakan dengan menuangkan air ke atas kepala calon baptis dan mengucapkan formula trinitaris untuk sakramen pembaptisan. Aku membaptis engkau atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Apakah sakramen pembaptisan itu perlu untuk keselamatan?
Sakramen pembaptisan itu perlu untuk keselamatan bagi mereka yang sudah mendengar pewartaan Injil dan mempunyai kemungkinan untuk meminta sakramen itu. Mungkinkah diselamatkan tanpa sakramen pembaptisan? Karena Kristus wafat untuk keselamatan semua orang, yang diselamatkan tanpa sakramen pembaptisan adalah mereka yang meninggal karena iman, pembaptisan darah, para katekumen, dan mereka yang bahkan tidak mengenal Kristus dan gereja mencari Allah dengan sungguh-sungguh di bawah tuntunan rahmat dan berusaha melaksanakan kehendaknya, atau disebut pembaptisan rindu. Gereja dalam liturgi mempercayakan anak-anak yang meninggal tanpa sakramen pembaptisan ke dalam kerahiman Allah. Apakah buah sakramen pembaptisan? Sakramen pembaptisan menghapuskan dosa asal, semua dosa pribadi, dan semua hukuman karena dosa. Hal ini membuat orang yang dibaptis ikut ambil bagian dalam kehidupan ilahi Tritunggal melalui rahmat pengudusan, rahmat pembenaran yang mempersatukan seseorang dengan Kristus dan gerejanya. Seseorang ikut ambil bagian dalam imamat Kristus dan menerima dasar persatuan dengan semua orang Kristen. Ia menerima keutamaan teologal dan anugerah-anugerah Roh Kudus. Seseorang yang dibaptis menjadi milik Kristus selamanya, ditandai dengan meterai Kristus yang tak dapat dihapuskan.